Ya, minggu lalu kita bahas ayat ke-8, sekarang ayat ke-9. Dulu kan qawamina lillahi syuhada bil qisti. Ya. Lanjutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hads 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan beramal saleh. Ayat yang ke-9. Ya. Di ayat sebelumnya Allah memerintahkan dan melarang. Di ayat ini Allah memberikan janji dan ayat berikutnya ancaman. Wa'adallah, Allah berjanji. Janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya janji yang paling tepat. Kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji, maka jangan kita samakan janji itu seperti janji manusia, janji selain Allah Subhanahu wa taala. Janji manusia yang paling tepat janji pun bisa jadi tidak tepat. Janji manusia yang paling tepat janji pun bisa jadi tidak tepat. Dia bisa jadi tidak menepati janjinya bukan karena dia itu orang yang tidak amanat, tapi dia tidak bisa memastikan janjinya itu ditepati karena dia tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bisa jadi ada halangan yang menghalangi dia untuk menepati janji itu, walaupun dia memang orang yang menepati janji. Jadi kalau ada orang yang berjanji kepada kita, kemudian dia tidak bisa menepati karena halangan, karena terhalang sesuatu, sakit, atau ada halangan yang menghalangi dia yang lain, ya maka kita harus maklum. Karena namanya dia juga manusia. Namanya manusia. Ya. Bisa jadi dia tidak menepati karena dia itu tidak kekal di muka bumi ini. Tapi beda dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji yang diucapkan oleh utusan-utusan Allah yang menyampaikan kepada umat manusia tentang janji Allah. Itu berarti kan janji Allah juga. Janji Allah itu tidak mungkin tidak tepat. Mengapa janji Allah tidak mungkin tidak tepat? Berarti pasti tepat, pasti wujud janji Allah itu. Sebab Allah itu mengetahui segala-galanya dan Allah tidak terikat dengan masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Tapi Allah yang menentukan masa sekarang, masa lalu, dan masa datang. Waktu itu berada di dalam genggaman Allah dan Allah di luar waktu itu, tidak terikat dengan waktu. Allah tidak terikat dengan waktu
Allah tidak terikat dengan tempat. Allah adalah zat yang abadi. Dia yang menghendaki segalanya yang terjadi di muka bumi ini. Dan dia adalah zat yang maha tahu. Lalu bagaimana janjinya tidak mungkin wujud. Janjinya itu pasti wujud. Dan dia adalah zat yang maha menepati janji. Jadi ini adalah zat yang menepati janji dan tidak ada yang bisa menghalanginya untuk menepati janjinya. Nah, itu perbedaan antara janji Allah dengan janji makhluk. Nah, sekarang mana yang harus lebih kita percaya, janji manusia atau janji Allah Subhanahu wa taala? Allah. Nah, berapa banyak seseorang di antara kita ini, berapa banyak di antara kita ini yang masih lebih yakin dengan janjinya makhluk daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala umpamanya menjanjikan orang yang bersedekah pasti dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Pasti ditepati enggak oleh Allah? Pasti. Sama janjinya orang yang mau ngasih keuntungan sama kita, lebih percaya mana ya? Harusnya. Nah, tapi sebagian kita kalau suruh sedekah mikir dulu, balik enggak uangnya? Hah? Ini kembali enggak uangnya? Tapi kalau dijanji orang, semangat kita untuk jalan mengejar itu. Nah, padahal janjinya orang ini belum tentu tepat. Loh, bukan karena orangnya tidak amanat, tapi karena dia manusia, mungkin mati dia sebelum mewujudkan janjinya. Mungkin bangkrut dia sebelum dia membayar kita. Mau ada kemungkinan dia bangkrut. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membalas sedekah kita lipat ganda, pasti itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kalau tidak di dunia ini, ya di akhirat nanti. Kalau tidak dibalas kembalinya dengan uang atau dibalas dengan dihindarkan dari segala bencana. Nah, itu janji itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang memiliki iman di dalam hati. Makanya yang disebut di dalam ayat ini oleh Allah, wa'adallahu alladzina amanu. Allah hanya menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman dijanji tidak percaya. Buat apa? Dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala mau diberi A, mau diberi B, mau diberi C, mau dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak percaya. Ya tidak dapat dia janji ini. Allah hanya memperhatikan orang-orang yang amanu. Siapa orang-orang yang beriman? Al-iman itu at-tasdiq fil qalb. Iman itu adalah pembenaran yang ada di dalam hati. Jadi orang yang beriman adalah orang yang hatinya membenarkan Allah dan apa yang disampaikan oleh utusan Allah. Begitu juga lisannya. Lisannya membenarkan, hatinya juga membenarkan. Tidak ada perbedaan antara lisan dengan hatinya. Karena orang itu ada 3 macam. Yang pertama, lisannya benar, hatinya benar. Yang kedua, lisannya benar, hatinya mungkir. Nah, tidak sesuai dengan lisannya, ini orang munafik. Nah, yang ketiga ada lisannya mendustakan, hatinya juga mendustakan. Jelas-jelasan ini. Yang ketiga itu musuh yang nyata. Yang kedua ini yang lebih bahaya nih, musuh sembunyi dalam selimut ini ya, bersembunyi dalam selimut. Lisannya lisan mukmin, tapi hatinya hati musyrik, hati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut sifat-sifat munafik dari dalam diri kita dan menjadikan kita orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Alladzina amanu, wa'adallahu alladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, tapi hanya beriman saja tidak cukup. Kalau kita hanya saya percaya Allah, saya percaya Nabi Muhammad SAW, tidak cukup. Tidak cukup. Karena
Allah Subhanahu wa taala menginginkan pembuktian dari iman kita itu. Bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beramal soleh. Amal soleh itu adalah segala amal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya ibadah atau sosial. Nah, sebetulnya kan tidak ada bedanya ibadah sosial. Kalau orang zaman sekarang kan dipisah-pisah. Ini amal sosial, ini amal ibadah. Padahal amal sosial itu juga bagian dari ibadah. Nah, cuma lebih memudahkan saja ya. Amal ibadah itu biasanya kalau orang nyebut amal ibadah ya kaitannya sama sholat, zikir. Itu bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadir majelis taklim atau amal sosial. Amal sosial itu bersedekah, buat sumur, bantu orang yang kelaparan, membantu orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, itu amal sosial semua. Menjawab orang yang bersin idza hamidallah, itu amal sosial. Amal sosial itu yang disebutkan Rasulullah kan ada 5. Khamsun min haqqil muslim alal muslim. Raddut tahiyyah, menjawab salam, itu amal sosial. Ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, amal sosial. Itu kepekaan. Orang yang tidak peka, orang di sebelahnya kayak batu, tidak ditengok, tidak di apa ya. Apa mengucapkan salam tidak dijawab. Nah, itu orang yang tidak peka di dalam hati. Raddut tahiyyah wa ijabatud da'wah. Kalau diundang datang, kalau mampu, dan di undangan itu tidak ada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau di undangan itu ada maksiatnya, walaupun yang undang itu saudara sendiri, kalau ada maksiatnya, dan kalau kita datang, kita tidak bisa menghentikan itu, ya jangan datang. Raddut tahiyyah wa ijabatud da'wah. Kemudian wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wa tasyi'il janazah, dan mengantarkan jenazah. Ini haknya orang Islam ini ya. Kalau kita tidak mengantarkan jenazah, ya kita ini termasuk orang yang mengambil haknya dia. Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa tashmitul 'atis idza hamidallah. Mendoakan orang yang bersin jika orang yang bersin itu mengucapkan tahmid. Kalau tidak mengucapkan tahmid ya jangan doakan. Dia sama Allah tidak ingat, mau kita doakan ya. Nah makanya kalau ada orang bersin, sunnahnya kita mengucapkan alhamdulillah, supaya mengingatkan dia agar dia bertahmid. Nanti kalau dia nyebut alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Nah, kalau yang bersin bareng-bareng yarhamukumullah. Ada bersin jamaah nih. Nah, yang bersin yang didoakan jawab lagi yahdikumullah. Yahdikumullah. Jadi kalau bayi bersin kita nggak usah nungguin kita nyebutkan alhamdulillah. Kita yang ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillah buat bayi ini. Nah, mau doakan juga ada apa? Yarhamukallah. Doa itu kan namanya doa itu ya. Itu namanya doa. Nah, ini amal sosial. Nah, amal sosial itu juga bukan sekedar memperhatikan kepentingan fisik saja. Kalau kepentingan fisik itu dipentingkan di dalam Islam, kita diwajibkan memperhatikan perut orang yang kelaparan. Ketika kalau tidak salah Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, "Hai Daud, temukanlah aku di perut orang-orang yang lapar. Temukanlah aku di orang-orang yang telanjang tak berpakaian." Itu ada Allah Subhanahu wa taala situ. Artinya maksudnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan orang-orang yang memperhatikan orang yang kelaparan, orang yang tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal. Itu ada perhatian Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hal-hal fisik saja diperhatikan, apalagi hal-hal yang rohani. Ada tetangga kita tidak sholat, itu lebih dari orang tidak makan. Kalau tidak makan, dia lapar di dunia ini. Kalau tidak sholat, dia laparnya di akhirat nanti. Dunia ini ditinggalkan. Akhirat itu nanti selama-lamanya abadi. Jadi perhatian kita harus lebih. Artinya bukan kita yang penting memperhatikan sholatnya, perutnya tidak penting. Tidak, perutnya penting. Karena kadal fagru ayyakuna kufran, kata Rasulullah, bisa jadi hampir-hampir kefakiran atau kemiskinan itu menjadikan orang kafir. Perutnya lapar, kita ajak sholat, nggak mau dia. Sholat sendiri sana, saya si lapar ini ya. Nah, perutnya lapar, kalau kita ajak, ayo kita puasa sunnah Muharram ini. Loh, saya ini sudah tidak puasa aja, sudah lapar saya, mau diajak puasa. Nah, cukupi dulu perutnya, baru kita ajak kepada ibadah. Tapi bukan berarti ibadah itu nomor 2 dari perut. Ibadah itu justru nomor 1. Kalau ada orang nggak sholat, ada teman kita, saudara kita, kerabat kita masih melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu perhatian kita harus lebih daripada ekonominya, dari perhatian kita terhadap ekonominya. Sebab masalah ekonomi itu cuma masalah 60 tahun, 63 tahun selesai. Orang semua mati, tidak ada urusan sama Lombok, tidak ada urusan sama telur, tidak ada urusan sama dolar, tidak urusan ini ya. Tapi kalau masalah sholat, tidak sholat, masalah meninggalkan puasa Ramadan, tidak bayar utang puasa Ramadan bertahun-tahun, kemudian masalah durhaka sama orang tua, masalah durhaka kepada suami, atau hal-hal lainnya, itu masalah besar yang berkepanjangan nanti di akhirat, yang satu harinya katanya Allah 1000 tahun. Satu harinya itu sama seperti 1000 tahun. Jadi harus lebih perhatian kita terhadap masalah akhirat ini. Nah, itu amilus shalihat, berbuat baik. Orang beriman dan orang yang beramal saleh. Amal saleh itu luas. Amal saleh yang disebut di sini, Allah tidak membatasi amal saleh yang dilakukan Nabi Muhammad. Kan tidak ada ayatnya. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Tidak ada. Kenapa? Sebab amal saleh itu luas sekali. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu pasti amal soleh. Tapi belum tentu semua amal soleh dilakukan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kan juga manusia. Tidak semua amal soleh dilakukan Nabi Muhammad. Bisa jadi karena terbatas. Namanya manusia. Zamannya belum ada amal soleh seperti itu. Nah, itu ditinggalkan oleh Allah untuk generasi-generasi berikutnya. Atau ada amal soleh yang lebih prioritas yang dilakukan Nabi, sehingga amal soleh yang di bawah itu ditinggalkan oleh Nabi, karena ada yang lebih prioritas di masa Nabi hidup, yang di bawahnya itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti itu bukan amal soleh, itu juga merupakan amal soleh. Nah, jadi kalau mau beramal soleh tidak harus ada dalilnya itu sudah dilakukan Nabi atau tidak. Nah, karena tidak semua amal soleh dilakukan oleh Nabi. Faham tidak ini maksud saya ya? Nah, jadi amal soleh itu apa sih? Segala amal yang saya sebut tadi, segala amal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang bisa mendatangkan ridho Allah itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya mengumpulkan wanita di hari Senin mengkaji Al-Quran. Ada dalilnya nggak? Tidak ada. Nah, kalau harus ada dalilnya, mengumpulkan para wanita
baca tafsir hari Senin sebelumnya hataman Al-Quran. Nah, hatamannya aja ini tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Ini hataman bersumber dari cucunya Nabi, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti setiap amal soleh itu adalah amal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita bisa lakukan amal dengan kreativitas kita, bisa beramal soleh dengan kreativitas kita. Makanya kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk beramal soleh. Nah, orang-orang yang beramal soleh ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dan beramal soleh, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Mereka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang besar. Ampunan, diampuni oleh Allah jika ada kekurangan-kekurangan di dalam hidupnya. Namanya manusia, mahallul khata' wan nisyan. Salah ucap, kelepas, bicara yang tidak baik umpamanya, atau melakukan sesuatu tapi tidak sempurna. Nah, sekarang kita ini tidak usah bilang maksiat ya. Tidak usah kita bilang maksiat. Amal baik kita ini tidak pantas kita sodorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bilang maksiat ini. Belum kita ngitung maksiat ini. Amal baiknya kita ini, sholat kita. Tadi pagi sholat subuh, pede enggak? Kita, ya Allah ini, saya sholat subuh, pede apa enggak ini? Sholat subuh, imamnya tadi pagi baca surat apa? Habis Fatihah, lupa, kita enggak mungkin ingat. Nah, karena sholat kita ini penuh dengan lalai. Baca Al-Quran kita juga penuh dengan kelalaian. Amal baik kita saja kita tidak punya percaya diri untuk menyodorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus kita ini ya kemana-mana setiap hari juga sering melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki keteguhan untuk selalu beramal soleh, tergelincir melakukan sesuatu yang salah, bangkit lagi, beramal soleh lagi, terus kita istiqomah dalam kebaikan itu terus, nanti kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kurang-kurangnya diampuni. Amin. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan ampunan ini bukan sekedar ampunan nanti di akhirat, di dunia sudah diampuni. Sebelum dia mati itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Nah, ikutilah perbuatan buruk kamu dengan perbuatan baik yang bisa menghapus perbuatan buruk. Jadi perbuatan baik al-hasanat itu amal soleh yang kita lakukan itu bisa menghapus amal buruk kita, tapi jangan hitung-hitungan. Nah, ada orang yang kalkulasi. Ini saya mau maksiat 1 kali, maksiat dihitung 1 kali. Nah, ini nanti habis ini saya zikir ya 30. Oh ya, ini amal baik saya pahalanya mesti sekian. Tidak bisa ini, seperti ini. Orang yang merencanakan perbuatan buruk itu dosanya besarnya luar biasa. Dan kalau tobat punya planning untuk dosa lagi, tobatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Tobat ini, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nanti kira-kira 2 minggu lagi, kan ada jalan keluar. Tidak diterima tobatnya oleh Allah SWT. Orang kalau tobat harus berjanji seumur hidup tidak mau mengulangi perbuatan dosa itu. Nah, kalau nanti dia tergelincir lagi itu ya karena kelalaian dia sebagai manusia. Taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan punya planning berbuat dosa karena planning kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam munajatnya,
la yastawi talabu bil janan wal lisan. Yastawi talabu bil janan wal lisan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kamu minta dengan lisan kamu dan minta dengan hati kamu, itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jangan kamu sangka ini kalau saya batin tidak diketahui Allah. Tidak ada bedanya. Jelas suaranya terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kamu batin di dalam hati kamu. Karena di hati kamu dan di lisan kamu itu tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjanjikan pahala yang sangat besar. Pahala nanti di hari kemudian. Walladzina kafaru wa kadzdzabu. Nah, yang kedua ini, dan orang-orang yang kafir. Saya sudah menjelaskan apa itu makna kafir. Orang kafir itu yaitu orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Orang yang tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya dia namanya kafir. Mau pakai istilah apa aja, non-muslim, mau pakai apa istilah, ya itu namanya tetap kafir. Non-muslim itu ya, non-muslim itu ya kafir. Non-muslim itu orang yang tidak masuk Islam, tidak Islam. Orang yang tidak masuk Islam berarti orang yang menolak kebenaran. Ya, itu namanya kafir. Hanya saja di dalam kehidupan sehari-hari ya kita enggak layaknya, pantas-pantasnya kita kan jangan nyebut ya itu saudara saya itu yang kafir. Bikin berkelahi ini ya. Kalau kita saudara saya yang non muslim itu, tidak ada tetangga saya non muslim. Tetangga saya sebelah sana kafir, sebelah sana kafir. Itu ngajak perang namanya. Kalau saya ngomong tetangga saya di sana non muslim, yang sana non muslim. Ya pantas-pantasnya seperti itu. Walaupun menurut keyakinan kita ya itu kafir. Karena menurut keyakinan mereka kita ini domba tersesat. Menurut keyakinan mereka kita ini kafir. Nah, kita ngomong kafir, mereka ngomong kafir juga, kafir-kafiran. Nah, menurut keyakinan kita, mereka itu kafir. Ya sudah, kafir itu apa ya? Kafir, selesai, titik. Nah, cuma dalam bahasa sehari-hari, ya kita pantas-pantasnya memang menggunakan non-muslim itu. Nah, karena apalagi kita di Indonesia ini bukan satu agama saja, ada banyak agama. Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyatukan, bukan memecah belah. Walaupun antar beda agama ya. Nabi itu diperintahkan untuk ta'alau ila kalimatin sawa. Ya itu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memanggil ahlul kitab. Ahlul kitab ini. Hai Muhammad, panggil itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu Nasrani sama Yahudi. Ta'alau, datang kepadaku, tidak usah takut. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kita mencocokkan mana yang sama di antara kita. Bayangkan ini, toleransinya Islam ini luar biasa loh ya. Islam ini menghendaki persatuan. Jadi Islam itu orang Muslim yang sebenarnya dia harus bisa duduk di samping siapapun. Orang Islam yang sebenarnya harus bisa duduk di samping siapapun, apapun agamanya, apalagi cuma politik. Tidak ada urusan apa-apa, politik tidak ada kaitan apa-apa. Apapun agamanya, apapun mazhabnya, kita harus bisa duduk di sebelahnya. Tapi duduk kita di sebelahnya bukan jadi mereka. Duduk kita di sebelahnya ini dengan fungsi mendemokan di hadapan mereka, mendemonstrasikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Allah, bagaimana ajaran Islam yang benar, menunjukkan kepada mereka, ini loh aku dutanya Muhammad SAW. Kalau kamu berbuat seperti yang aku buat, nanti kamu bahagia. Bukan riak, karena tujuan kita kan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan pamer kita ya. Kita mau menarik mereka ini ya. Ini namanya fa'amma bi ni'mati rabbika
hadir. Dan terhadap nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu, siarkanlah. Perintah. Ya, nikmat yang paling agung itu nikmat hidayah ini, nikmat Islam. Siarkan. Bagaimana cara saya menyiarkan? Dengan perilaku yang benar. Karena mereka tidak mungkin loh kita ajak hadir tafsir di sini, tidak mungkin mereka baca doa hataman juga tidak bisa mereka. Kita tunjukkan dalil mereka tidak paham. Nah, dalil untuk mereka tentang kebenaran Islam itu adalah perilaku kita, tutur kata kita. Tunjukkan kepada orang di luar sana bahwa kita ini layak jadi wakilnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, menutup dirinya dari kebenaran. Wa kadzabu. Nah, kalau kadzabu ini bukan menutup saja dirinya dari kebenaran, tapi dia ini aktif, ini ya, aktif mendustakan. Ada orang kafir yang tidak urusan, terserah dia mau jadi muslim, mau sujud, mau sama-sama terserah dia. Yang penting aku beriman kepada Tuhanku. Tapi ada yang aktif, aktif. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang pasif dan yang aktif sama saja, karena dia itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Kata Allah, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat-ayat kami setelah dijelaskan kepada mereka. Ulaika, mereka itu, bukan yang lain ya. Sama Allah ditekankan di sini. Mereka itu, bukan selain mereka. Mereka itu. Karena mereka, orang-orang Yahudi bilang, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita ini anak-anak emasnya Tuhan. Orang Yahudi. Orang Nasrani, dia bilang, wah kita ini anak Allah. Domba-domba Allah atau apa, saya kurang paham gitu ya. Yang ditebus dosa-dosanya. Nah, kalau anak Tuhan kan Yesus itu. Kalau umatnya kan sudah ditebus dosa-dosanya. Jadi mau berbuat salah seperti apapun, pokoknya Nasrani pasti dia surga lah. Tidak mungkin diseksa, gitu ya. Tidak mungkin diseksa. Makanya mereka kan bisa menebus kesalahannya hanya dengan datang ke pendeta. Ini tidak bermaksud mengecilkan agama manapun loh ya, tapi memang kenyataannya kan begitu. Dan mereka semua memang berasa diri mereka ini anak emas. Nah, kita juga tidak boleh merasa seperti itu. Ya, kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang menjawab panggilan Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan tertipu dengan rahmat Allah seperti orang Yahudi dan Nasrani tertipu dengan rahmat Allah. Karena sebagian dari kita itu bersikap seperti sikapnya orang Yahudi, seperti sikapnya orang Nasrani. Wah, yang penting saya Islam, KTP Islam, selamat, tidak mungkin saya disiksa. Dari mana kamu tidak mungkin disiksa? Kalau kamu tidak benar ya disiksa sama Allah, walaupun kamu sudah Islam. Di Islam itu tidak ada kasih. Islam itu bukan ajaran kasih, tapi Islam itu ajaran yang adil. Yang adil, bukan ajaran yang kasih, tapi ajaran adil. Kalau ajaran kasih itu pakai perasaan. Wah ini anakku, kasih kepada anaknya, tidak diadili. Ajaran kasih. Kalau Islam itu ajaran yang adil. Yang salah dihukum, yang benar ya dibenarkan. Itu ajaran Islam. Ini sudah kita bahas di ayat yang lalu. Nah, kalau ajaran kasih, semua orang diampuni, tidak ada yang dihukum, ya hancur dunia ini. Dunia ini akan hancur. Yang salah ya harus dihukum. Hukum itu harus ditegakkan. Itu ajaran Islam. Nah, orang-orang ini, mereka tidak ada yang lain, ashabul jahim. Mereka itu adalah ashabul jahim. Ini di sini disebutkan penghuni neraka. Nah, ashab itu sebetulnya jamak dari sahib. Sahib itu artinya teman.
Jadi dia disebut ashabul jahim. Teman itu yang menyertai temannya atau disertai oleh temannya. Itu namanya sahib. Sahabat Rasulullah disebut sahabah karena Rasulullah beserta mereka dan mereka itu beserta Rasulullah SAW. Ini secara bahasa ya. Kalau definisinya kan ada bermacam-macam. Definisi secara bahasa ini. Tapi kita mempelajari hanya secara bahasa saja. Makanya ashabul jahim disebut ashabul jahim karena orang-orang itu akan selalu menyertai neraka jahim. Akan selalu menyertai neraka dan neraka akan selalu bersama mereka. Makanya mereka disebut ashab. Nah, istilah ashab ini makanya juga bisa diartikan pemilik, Kayak akan ada istilah sahibul bait. Ini sudah jadi bahasa Indonesia sekarang, sahibul bait itu, sahibul bait. Sahibul hajat itu artinya apa? Yang menyertai rumah itu, yang menghuni rumah itu, atau yang menyertai hajat itu, sahibul bait, sahibul hajat. Nah, ini ashabul jahim berarti penghuni neraka. Nah, saya ingin lanjutkan tapi waktunya sudah 11:30. Nah, ini karena setiap awal bulan biasa kita ada khataman. Jadi waktunya memang termakan sedikit, tapi walaupun 2 ayat insya Allah bermanfaat bagi kita. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kondisi kita bertambah lebih baik, fisik dan rohani kita, dunia dan akhirat kita. Semoga Allah memberikan selalu hidayahnya kepada kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjumpai Allah dalam keadaan yang terbaik. Di dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه مدد تشرف صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم